Jikalau aku melihat gunung-gunung membiru, aku melihat wajah Indonesia. Jikalau aku mendengar lautan membanting di pantai bergelora, aku mendengar suara Indonesia. Oh, wajah Indonesia, suara Indonesia, keindahan Indonesia. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat awan putih berarah di angkasa, aku melihat keindahan Indonesia. Jikalau aku mendengar burung-burung di pepohonan, aku mendengar suara Indonesia. Oh, wajah Indonesia, oh, suara Indonesia, keindahan Indonesia. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat matanya rakyat
Rakyat Indonesia, oh aku melihat wajah Indonesia, oh aku melihat Indonesia. Laki berdiri tegar, dinding penjara tak bisa lumpuhkan. Gelora perjuangan untuk tanah air dan bangsa. Semaikan mimpi, tebarkan cita-cita. Merdeka sejati takkan pernah musnah. Bung Karno takkan pernah redup, tetap menyala di dalam jiwa. Bung Karno takkan pernah mati, kan selalu hidup di dalam hati. Bung Karno takkan pernah sayu, tetap bergema dalam dada. Bung Karno takkan pernah pergi, kan selalu mengalir di dalam darah. Lelaki berdiri tegar, negeri pengasingan takkan bisa lemahkan. Api perlawanan untuk rakyat Indonesia. Semaikan mimpi, tebarkan cita-cita. Merdeka sejati takkan pernah musnah. Bung Karno takkan pernah redup, tetap menyala di dalam jiwa. Bung Karno takkan pernah mati, kan selalu hidup di dalam hati. Bung Karno takkan pernah sayu, tetap bergema dalam dada. Bung Karno takkan pernah pergi, kan selalu mengalir di dalam darah. Selagi matahari terbit dari takkan luntur setiaku padamu. Bersamamu kukir pengabdian, karena kau Bung Karno, Bapak bangsa. Oh,
melihat gunung-gunung membiru. Aku melihat wajah Indonesia. Jikalau aku mendengar lautan membanting di pantai bergelora, aku mendengar suara Indonesia. Oh, wajah Indonesia, suara Indonesia, keindahan Indonesia. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat awan putih berarah di angkasa, aku melihat keindahan Indonesia. Jikalau aku mendengar burung-burung di pepohonan, aku mendengar suara Indonesia. Oh, wajah Indonesia, oh, suara Indonesia, keindahan Indonesia. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat matanya rakyat Indonesia,
Indonesia. Laki berdiri tegar, dinding penjara tak bisa lumpuhkan. Gelora perjuangan untuk tanah air dan bangsa. Semaikan mimpi, tebarkan cita-cita. Merdeka sejati takkan pernah musnah. Bung Karno takkan pernah redup, tetap menyala di dalam jiwa. Bung Karno takkan pernah mati, kan selalu hidup di dalam hati. Bung Karno takkan pernah sayu, tetap bergema dalam dada. Bung Karno takkan pernah pergi, kan selalu mengalir di dalam darah. Lelaki berdiri tegar, negeri pengasingan takkan bisa lemahkan. Api perlawanan untuk rakyat Indonesia. Semaikan mimpi, tebarkan cita-cita. Merdeka sejati takkan pernah musnah. Bung Karno takkan pernah redup, tetap menyala di dalam jiwa. Bung Karno takkan pernah mati, kan selalu hidup di dalam hati. Bung Karno takkan pernah sayu, tetap bergema dalam dada. Bung Karno takkan pernah pergi, kan selalu mengalir di dalam darah. Selagi matahari terbit dari takkan luntur setiaku padamu. Bersamamu kukir pengabdian, karena kau Bung Karno, Bapak bangsa. Tetap menyala di dalam jiwa. Bung Karno takkan pernah mati, kan selalu hidup di dalam hati. Bung Karno takkan pernah sayu, tetap bergema dalam dada.
Jikalau aku melihat gunung-gunung membiru, aku melihat wajah Indonesia. Jikalau aku mendengar lautan membanting di pantai bergelora, aku mendengar suara Indonesia. Oh, wajah Indonesia, suara Indonesia, keindahan Indonesia, aku melihat. Selamat datang Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia. Yang terhormat Gubernur Lemhanas RI, Wakil Gubernur, Sekretaris Utama Lemhanas RI, tamu undangan, Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto, serta Bapak Ibu undangan, dan peserta yang mengikuti acara ini secara daring. Selamat datang dalam peresmian patung Bung Karno di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya kami mohon kesediaan seluruh hadirin dan pemirsa untuk berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
mengenang jasa para pahlawan dan pendiri bangsa, mari kita mengheningkan cipta. Selesai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin dan pemirsa dipersilakan duduk kembali. Sesaat lagi kita akan menyaksikan peresmian patung Bung Karno di halaman depan gedung Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Tapi sebelumnya mari kita dengarkan sambutan Gubernur Lemhanas RI, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden kelima Republik Indonesia, Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang saya hormati Wakil Gubernur Lemhanas RI, yang saya hormati Sekretaris Utama Lemhanas RI, yang saya hormati para deputi, tenaga pengajar, tenaga pengkaji, tenaga profesional, pejabat struktural dan pejabat fungsional Lemhanas RI, yang saya hormati para peserta program pendidikan reguler Angkatan ke-62 Lemhanas RI dan program pendidikan singkat Angkatan ke-23 Lemhanas RI, seluruh hadirin yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan ridhonya dalam rangkaian peringatan hari lahir Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 20 Mei 2021, kita dapat melaksanakan peresmian Monumen Bung Karno. Hadirin yang saya hormati, Monumen Bung Karno ini melambangkan kebiasaan Bung Karno membaca buku yang memberikan dasar pengetahuan dan keluasan wawasan bagi pembuatan keputusan dan kebijakan dalam berbagai rumusan gagasan beliau. Bersama-sama kita mengetahui bahwa Presiden Soekarno mendirikan Lemhanas RI di tengah polarisasi dunia yang berdampak pada kehidupan nasional yang penuh ketidakstabilan. Di tempat yang bersejarah inilah, Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno berhasil mendirikan suatu lembaga pendidikan tinggi pertahanan untuk membentuk dan mengembangkan tenaga-tenaga pembina, baik sipil maupun militer, pada tingkat politik strategi pertahanan nasional. Bagi Bung Karno, berdirinya Lemhanas RI ini merupakan wujud dari konsepsinya untuk mencapai Indonesia yang sepenuhnya berdaulat dan mampu meletakkan dasar-dasar pertahanan dan keamanan yang sesuai dengan geopolitik dan kultur bangsa Indonesia. Presiden Soekarno yang meresmikan Lemhanas RI di Istana Negara Jakarta menekankan bahwa kegiatan pertahanan nasional harus menyertakan segenap unsur-unsur rakyat Indonesia. Dalam amanatnya dikatakan, dekat pertahanan, beliau menyatakan, susunlah pertahanan nasional bersendikan karakter kebangsaan.
Presiden juga menjelaskan arti kata nasional dalam lembaga pertahanan nasional, yakni pertahanan bagi seluruh tanah air, seluruh nasi, seluruh bangsa. Kita punya pertahanan, cara pertahanan sendiri. Bersamaan dengan pemisahan jabatan Panglima ABRI dari Menteri Pertahanan Keamanan, Lemhanas RI mengubah istilah pertahanan menjadi ketahanan, seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Perubahan nomenklatur tersebut bukan hanya karena mengikuti pemisahan jabatan Menteri Pertahanan Keamanan dan Panglima ABRI, tetapi juga mempertimbangkan makna kata ketahanan itu sendiri. Pertahanan bukan hanya soal senjata dan jumlah manusia, tetapi mencakup seluruh sumber daya dan aset kebangsaan. Sejak awal terbentuknya, Bung Karno tidak hanya menempatkan Lemhanas RI sebagai kawah candra di mukanya calon pemimpin, tetapi juga sebagai think tank yang berlandaskan pada posisi strategis geopolitik Indonesia. Dengan demikian terlihat betapa penting dan strategisnya keberadaan Lemhanas RI hingga saat ini. Seluruh keluarga besar Lemhanas RI yang saya banggakan. Sebelum mengakhiri sambutan singkat ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa monumen Dr. Honoris Causa Insinyur Soekarno sejatinya adalah representasi nilai semangat dan jiwa perjuangan bangsa Indonesia. Dengan meneladani semangat dan perjuangan Dr. Honoris Causa Insinyur Soekarno yang merupakan founding father bangsa kita, mari kita jaga komitmen bersama melalui pelaksanaan peran dan fungsi Lemhanas RI dalam upaya menjamin kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan semangat yang terkandung dalam acara peresmian monumen ini, selanjutnya sebagai puncak acara, kami mohon dengan hormat kepada Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, untuk meresmikan monumen Dr. Honoris Causa Insinyur Soekarno di Lemhanas RI. Demikian sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan ridho, bimbingan kepada kita dalam melanjutkan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Terima kasih untuk para hadirin yang menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube, Facebook maupun Zoom. Dan kini tiba saatnya kita menyaksikan momen bersejarah, peresmian patung Bung Karno di halaman depan gedung Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Patung Bung Karno akan diresmikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, didampingi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Utama Lemhanas RI, beserta Ibu Ketua DPR RI dan Bapak Sekjen PDI Perjuangan. Patung Bung Karno yang diresmikan hari ini mengacu pada patung Bung Karno di Museum Blitar, Jawa Timur. Patung Bung Karno membaca buku ini memiliki pesan agar kita sebagai generasi penerus anak bangsa untuk tetap mengasah ilmu dan menambah wawasan sesuai pesan Bung Karno bahwa membaca tidak berhenti pada sekedar membaca, tapi harus berbuah. Pembuatan patung memakan waktu sekitar 5 bulan sejak awal ide hingga diselesaikannya patung ini dikerjakan seniman dari Yogyakarta, Bapak Dunadi, yang sudah membuat 15 patung Bung Karno. Ibu Megawati dipersilakan menandatangani prasasti.
Setelah penandatanganan, kini saatnya kita melihat secara langsung patung Bung Karno yang akan dibuka oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Kami persilakan Ibu Megawati menekan tombol untuk membuka tirai. Selanjutnya adalah sesi foto. Untuk sesi pertama, Ibu Megawati bersama Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Utama Lemhanas RI, serta Ibu Ketua DPR RI dan Sekjen PDI Perjuangan. Untuk sesi kedua, kami persilakan untuk sesi kedua Ibu Megawati bersama Ketua DPR RI. Kemudian untuk sesi ketiga kami persilahkan Ibu Megawati bersama Gubernur Lemhanas RI. Kembali kami undang untuk sesi ketiga Ibu Megawati bersama Gubernur Lemhanas RI. Kemudian untuk sesi keempat, Ibu Megawati bersama Sekjen PDI Perjuangan. Kami persilakan.
Sesi foto bersama telah selesai. Kini saatnya Ibu Megawati Soekarno Putri akan kembali ke tempat semula. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Tadi sudah kita saksikan momen bersejarah peresmian patung Bung Karno. Kini saatnya kita dengarkan pidato Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Wakil Gubernur, Sestama, dan para Deputi Lemhanas beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua DPR RI, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, hadirin dan hadirat yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta rekan-rekan pers. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat-Nya, sehingga Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dapat hadir dengan seluruh dinamika pengabdiannya selama 56 tahun terakhir ini. Bagi saya, Lemhanas tidaklah asing. Bung Karno, proklamator kemerdekaan Indonesia, berulang kali menyampaikan kepada saya bagaimana mewujudkan Indonesia yang sepenuhnya berdaulat dan mampu meletakkan dasar-dasar pertahanan dan keamanan yang sesuai dengan geopolitik dan kultur Indonesia. Konsepsi Bung Karno terhadap Lemhanas ini menjadi selalu fokus perhatian saya. Itulah mengapa saya meresmikan patung Bung Karno pada hari ini bertepatan dengan peringatan 56 tahun Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas sejak didirikan pada 20 Mei 1965. Semoga Lemhanas dapat benar-benar mewujudkan diri sebagai lembaga yang berkualitas, kredibel, dan berkelas dunia dalam bidang ketahanan nasional. Saudara-saudara sekalian, kami keluarga besar Bung Karno mengucapkan beribu terima kasih atas dibuatnya patung Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, proklamator, pahlawan nasional. Saya sangat berharap ketika kita melihat patung Bung Karno, maka mengingatkan kita akan ajaran dan pengabdian beliau kepada bangsa Indonesia, serta menginspirasi kita sebagai generasi penerus untuk meneruskan usaha memajukan Indonesia. Patung Bung Karno yang saya resmikan di Lemhanas hari ini mengacu pada patung Bung Karno di Museum Blitar. Patung Bung Karno di Lemhanas ini dibuat lebih besar dengan teknik karakter monumental oleh seorang seniman dari Yogyakarta
bernama Bapak Dunadi. Ukuran patungnya mencapai 4 meter. Berbahan logam campuran, terdiri dari tembaga, kuningan, timah, dan sengsari. Warna patung perunggu kimia bakar dan memiliki berat kurang lebih 2 ton. Patung Bung Karno ini menunjukkan ikon bahwa Lemhanas merupakan lembaga pendidikan bagi para calon pemimpin bangsa sehingga diwujudkan dalam bentuk Presiden Soekarno sedang duduk membaca buku. Bung Karno seorang yang senang membaca buku. Oleh sebab itu terinspirasi dan tergerak melahirkan gagasan dan kebijakan revolusioner bukan hanya bagi kemajuan bangsa Indonesia, tapi bagi terwujudnya gerak kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika hingga perdamaian dunia. Supaya diketahui, Konferensi Asia Afrika akhir-akhir ini telah mendapatkan sebuah hadiah menurut saya sebagai Heritage of the World. Artinya diakui oleh seluruh dunia. Dudukan patung Bung Karno yang baru saja saya resmikan juga memiliki makna mendalam. Pertama, segi 4 dan segi 5 bermakna tahun kemerdekaan. Kedua, segi 8 bermakna bulan kemerdekaan. Ketiga, segi dudukan patung berjumlah 17 yang bermakna tanggal kemerdekaan. Saudara-saudara sekalian, Bung Karno mengingatkan kita akan perjuangan mencapai kemerdekaan dan mempertahankannya. Saat ini tugas kita bukan hanya mempertahankan kemerdekaan, tapi mengisi kemerdekaan dengan kontribusi positif sesuai dengan bidangnya masing-masing demi kemajuan bangsa. Bung Karno mengatakan, "Saya selalu ingin Indonesia merdeka yang sejati-jatinya merdeka." Hadirin dan hadirat sekalian, setiap zaman memiliki tantangannya sendiri. Pada saat ini kita tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang sangat memberikan dampak luar biasa pada kehidupan kita. Yakinlah, Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan memberi ujian melebihi kemampuan hambanya. Semua ini pasti bisa kita lalui dengan disiplin dan kerja keras, bergotong royong, atau yang dikenal generasi muda sebagai kolaborasi, saling meringankan beban, melaksanakan kegotong royongan secara nyata sebagai nilai luhur yang memang sudah lama hidup dan akan terus hidup dalam jiwa bangsa Indonesia. Dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menyatakan, gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama. Oleh sebab itu saya sering merenung. Perenungan spiritual itu mengantarkan saya pada memori terdalam tentang Bung Karno yang mengatakan dasar negara Indonesia merdeka adalah Pancasila. Bung Karno tidak pernah sama sekali menyatakan sebagai penemu Pancasila, tetapi Bung Karno hanya seorang penggali Pancasila bagi elemen jiwa bangsa Indonesia. Saya sangat yakin dan selalu yakin kita harus membuka mata batin, pikiran dan jiwa kita dan benar-benar konsisten serta sungguh-sungguh menjalankan Pancasila. Pancasila jangan selalu menjadi jargon. Pancasila dibutuhkan bangsa ini untuk diimplementasikan. Terlebih oleh insan-insan Lemhanas yang sudah digembleng atau maupun yang sedang digembleng, tempatnya para calon pemimpin dari seluruh penjuru tanah air berkumpul, bertemu untuk bergotong royong, melakukan kerja kolektif
Dan yang paling penting merumuskan jalan untuk Indonesia Raya. Diharapkan ketika tiba saatnya mereka menjadi pemimpin, mereka telah memiliki pemahaman yang sama terkait dengan sendi-sendi kehidupan bernegara. Bayangkan kalau dari Papua bertemu dengan yang dari Aceh. Masing-masing pasti ada perbedaan, tapi ada kesamaan. Itulah maksud Bung Karno ketika beliau membuka yang namanya Lemhanas. Bung Karno menempatkan Lemhanas sebagai kawah candra di mukanya, calon pemimpin dan sebagai think tank para pemikir dan pejuang yang berpijak dari posisi Indonesia yang secara strategis, secara geopolitik. Coba kita lihat di peta saudara-saudara, kita itu berada di persimpangan dari dua benua dan dua samudra. Bisakah dibayangkan kalau kita sendiri tidak mengetahui secara geopolitik di mana kita berada, mengapa kita berada di persimpangan dari dua samudra dan yang namanya dua benua, maka saya rasa kita akan kehilangan yang namanya sebuah kompas kehidupan sebagai bangsa. Melalui Lemhanas, Bung Karno juga ingin membentuk 100% patriot bangsa. Nasionalis sejati, unggul dalam pemahaman geopolitik untuk kedaulatan bangsa dan menjadi fondasi institusional atas kepeloporan Indonesia, mempercepat terwujudnya cita-cita kemerdekaan. Semoga dengan diresmikannya patung Bung Karno hari ini, kita semua, khususnya Lemhanas, dapat mengemban tugas menjabarkan konsepsi Trisakti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Santi, 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 Om. Sudah kita dengar pidato Ibu Megawati yang penuh makna. Semoga bisa menjadi inspirasi yang menggerakkan pengabdian kita pada bangsa dan negara. Pidato tadi menandakan kita hampir tiba di penghujung acara, namun sebelum mengakhiri acara ini, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Kana Kurniawan MAHK. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan penuh rasa syukur atas segala limpahan rahmat dan karunia-Mu, hari ini, Kamis 20 Mei 2021, kami dapat menghadiri acara peresmian patung Bung Karno di lingkungan Lemhanas RI oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga dengan acara ini kami dapat melanjutkan cita-cita dan tugas pengabdian Bung Karno, menjadi pahlawan, berjuang, dan berkhidmat untuk nusa dan bangsa di bawah naungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, bimbing dan berkahilah kami dalam melaksanakan tugas pengabdian ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami,
Hidayah-Mu kami mohonkan untuk para pemimpin kami, agar menjadi teladan umat dan peka terhadap kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Doa tadi sekaligus menjadi penutup acara. Semoga kita semua bisa meneruskan api semangat Bung Karno. Kami selaku tuan rumah acara meresmian patung Bung Karno di Gedung Lemhanas RI mengucapkan terima kasih atas kesediaan seluruh hadirin dan pemirsa. Menjadi saksi sejarah peresmian patung Bung Karno di hari ulang tahun ke-56 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Mengakhiri acara ini, mari kita dengarkan lagu Bagimu Negeri. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Padamu